Mengetuk pintu Tuhan bersama Ustadz Indra Samsi. Pagi menjelang siang itu, kediaman kami dikunjungi oleh Ustadz Indra Samsi dan istri beliau. Pertemuan sederhana yang kemudian berubah menjadi percakapan panjang tentang hidup, luka, dan ketundukan. Begitu beliau duduk, beliau tersenyum dan menyerahkan sebuah buku. Bukunya bertuliskan "You are the placebo", menemukan sang penyembuh di dalam diri. Baca ini, kata beliau. Kadang penyembuhan tidak datang dari obat, tapi dari cara kita berdamai dengan takdir. Saya menatap buku itu cukup lama. Entah mengapa pemberian sederhana itu terasa seperti simbol awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Seolah Ustadz Indra tahu, sebelum bicara banyak, ada luka-luka yang perlu saya sembuhkan terlebih dahulu. Percakapan kami kemudian mengalir. Ia memulai percakapan dengan mengutip kalimat Jalaluddin Rumi. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Saya pernah membaca dan mendengar kalimat itu, tapi kali ini rasanya jauh berbeda. Dari bibir Ustadz Indra Samsi, kalimat itu terdengar seperti pengalaman yang hadir, pengalaman yang lahir dari pengembaraan panjang tentang kehidupan. Kata beliau, banyak manusia mengetuk pintu Tuhan dari dalam. Mereka ingin keadaan di luar berubah secepat mungkin. Padahal seharusnya, kata beliau, kita perlu mengetuk pintu Tuhan dari luar dengan lebih dulu menerima apapun yang sudah Ia tuliskan, apapun yang sudah Ia takdirkan. Saya diam. Kata menerima terdengar mudah, tapi seringkali menjadi beban yang berat untuk dipikul. Sebab menerima berarti berhenti menggugat, berhenti menolak, dan berhenti merasa paling tahu jalan hidup kita sendiri. Ustadz Indra lalu berkisah tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika ia ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus katanya mengalami 4 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, dan kegelapan hati. Di tengah kegelapan itu hanya satu doa yang keluar dari lisannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini, kata beliau, bukan sekedar permohonan untuk keluar dari perut ikan, tapi pengakuan bahwa manusia seringkali salah dalam melangkah. Nabi Yunus alaihissalam sempat meninggalkan kaumnya karena kecewa. Dan disitulah Allah mengajarkan makna sabar dan bagaimana caranya untuk kembali kepadanya. Saya membayangkan 4 kegelapan itu. Bukankah kita semua punya versi kita sendiri tentang kegelapan? Kadang berupa kehilangan, kadang berupa penolakan, kadang berupa pengabaian, atau doa yang tak kunjung dijawab. Tapi mungkin seperti kata Rumi, luka-luka itu adalah pintu di mana cahaya Tuhan mengetuk untuk masuk. Lalu Ustadz Indra menuturkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, sosok yang diuji dengan kehilangan harta, anak, dan kesehatan, namun tidak kehilangan keyakinan. Beliau hanya berdoa, Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Lihat, kata Ustadz Indra Samsi, Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta kesembuhan. Ia hanya menyampaikan keadaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia yakin apapun yang datang pasti punya makna, pasti memiliki arti dalam hidup ini. Saya mendengar dalam diam. Kalimat itu membuat saya berpikir, mungkin selama ini kita terlalu sering datang kepada Allah, kepada Tuhan untuk meminta, bukan untuk menyerahkan diri kita kepadanya. Kemudian beliau menutup percakapan itu kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau di Taif, saat beliau dihina, dilempari batu dan diusir. Dalam kesakitan dan kelelahan itu, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa, Ya Allah,
Kepadamu aku mengadu tentang kelemahanku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli, namun keringananmu lebih luas bagiku. Ustadz Indra menatap saya sesaat. Ia mengatakan di saat paling sakit, Nabi Muhammad SAW tidak meminta agar penderitaannya dihapus, tapi agar Allah tidak murka kepadanya. Itulah puncak dari ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saya terdiam lama. Dalam setiap kisah yang beliau ceritakan, seolah Tuhan sedang menepuk lembut bahu saya, bahwa perjalanan iman bukan tentang seberapa kuat kita menahan ujian, tapi seberapa tulus kita menerima bahwa setiap ujian adalah panggilan untuk pulang, adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Pertemuan itu berakhir. Saya menggenggam buku Placebo ini di tangan. Dan sesuatu yang lebih berat di dalam dada bukan beban, melainkan kesadaran dalam diri saya bahwa setiap luka punya tugasnya sendiri dalam membuka jalan bagi cahaya agar masuk. Dan kini, setiap kali luka datang, saya tak lagi tergesa memintanya pergi. Karena mungkin, seperti apa yang disampaikan Ustadz Indra Samsi, Tuhan sedang mengetuk diri kita, menunggu saya membuka pintu dari dalam hati untuk segera kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mengetuk pintu Tuhan bersama Ustadz Indra Samsi. Terima kasih.